Para jamaah sekalian, hafizoni wa hafizakunallah. Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada kita bahwa Dia tidak pernah melakukan kemurkaan terhadap seorang hambanya sebagaimana murkanya terhadap hambanya yang pernah mengerjakan maksiat baik kecil maupun besar, dan orang itu merasa ngeri serta menganggap perbuatannya satu dosa yang sangat besar, tidak termasuk dalam lingkungan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ia merasa putus asa dari rahmatnya terhadap orang yang bersikap seperti inilah Allah sangat murka. Kenapa sangat murka? Karena dia meragukan kemampuan Allah dalam mengampuni hamba-hambanya. Dan yang kedua, karena dia meragukan kehendak Allah dalam mengampuni hamba-hambanya. Padahal Allah itu maha kuasa dalam mengampuni hamba-hambanya, dan Allah itu senang sekali mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya. Dalam hadis ini diterangkan bahwa sekiranya Allah suka terburu-buru menjatuhkan hukuman terhadap hambanya, misalnya dia telah menjatuhkan hukuman siksaan kepada orang-orang yang berputus asa dari rahmat dan ampunannya tadi, tapi Allah tidak suka mempercepat adab. Makanya Allah tunda hingga pada batas waktu yang Allah tentukan. Makanya manfaatkan waktu jeda itu untuk bertaubat mumpung belum dihajar. Dalam hadis di atas dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memang betul-betul luas rahmat dan kasih sayangnya. Dia tidak mudah menjatuhkan hukuman dan siksaan kepada hambanya. Dia membukakan pintu taubat selebar-lebarnya. Barang siapa yang merasa melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, segeralah rujuk kepadanya dan taubat dengan penuh keyakinan, pasti diterima Allah taubatnya. Dan pintu taubat itu nggak pernah Allah tutup. Jadi pintu taubat itu tidak pernah Allah tutup. Yang ditutup pintu taubat itu tidak pernah Allah tutup kecuali, nah ini kecuali nyawa berada di kerongkongan. Atau yang kedua, matahari terbit dari barat. Artinya apa? Selama kita masih hidup. Saya ulang ya. Selama kita masih hidup, maka kesempatan untuk bertaubat itu, selama kita masih hidup, maka kesempatan untuk bertaubat itu tidak pernah Allah tutup. Jadi selama hayat masih dikandung badan, selama nyawa masih belum di kerongkongan, kesempatan taubat itu tidak pernah Allah tutup. Selama matahari belum terbit dari barat, kesempatan untuk bertaubat itu tidak pernah Allah tutup. Artinya, setua apapun seseorang itu kalau bertaubat kepada Allah, kalau dia menyesal dan bertobat kepada Allah, itu namanya sadar. Saya ulangi, setua apapun seseorang itu, kalau yang bersangkutan itu sadar, menyesal, itu tidak terlambat. Tapi kalau nyawa udah di kerongkongan, bertobat itu sudah terlambat. Itu namanya taubat yang percuma tak berguna. Kenapa? Karena nyawa udah di kerongkongan. Termasuk ketika matahari terbit dari barat. Semoga Allah anugerahi kita taubatan nasuha sebelum wafat ya. Amin Allahumma amin insyaallah. Semoga Allah ampun dan maafkan kita semua. Semoga Allah rahmati kita dengan rahmatnya yang khusus. Amin Allahumma amin insyaallah. Yang kedua, sifat terburu-buru dan tergesa-gesa bukan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat itu adalah sifat iblis dan syaitan. Karena itu kita manusia tidak boleh bersifat terburu-buru dan tergesa-gesa agar kita tidak termasuk golongan syaitan. Segala tindakan yang dilakukan perlu dipertimbangkan semasak-masaknya, diselidiki sedalam-dalamnya, sehingga keputusan atau hukuman yang akan diambil telah diperhitungkan akibatnya. Jadi Allah itu nggak suka terburu-buru. Nah, kita jangan terburu-buru karena al-ajal minasyaiton. Terburu-buru itu dari syaitan. Dalam Islam itu ada ajaran untuk mensegerakan kebaikan, tapi bukan tergesa-gesa. Segera itu tidak sama dengan tergesa-gesa. Saya ulang ya, segera itu tidak sama dengan tergesa-gesa. Misalnya mensegerakan sholat, barokah. Tergesa-gesa sholat bisa celaka. Segera menikah, barokah.
tergesa-gesa menikah bisa celaka. Mensegerakan sedekah, bukan tergesa-gesa sedekah, mensegerakan sedekah. Karena semua ada ilmunya, semua ada takarannya. Karena kalau tergesa-gesa nanti bisa celaka. Makanya dalam Islam itu kita itu sebenarnya nggak boleh mengambil keputusan pertama pada saat sedang sedih-sedihnya atau sedang marah-marahnya, itu nggak boleh ngambil keputusan. Yang kedua pada saat seneng-senengnya, bahagia-bahagianya terus ngambil keputusan itu juga nggak boleh sebenarnya. Jadi mengambil keputusan dalam Islam itu harus pada saat kita stabil kejiwaan kita. Apalagi dia seorang hakim. Seorang hakim itu tidak boleh dalam Islam mengambil keputusan saat sedih banget, tidak boleh. Saat bahagia banget juga nggak boleh. Saat marah juga nggak boleh. Saat senang banget juga nggak boleh. Saat cinta-cintanya juga nggak boleh. Harus dalam posisi di mana kemudian mentalnya itu stabil. Makanya saya ulang sekali lagi, tergesa-gesa itu bisa celaka, tapi mensegerakan kebaikan itu barokah. Bedanya apa tergesa-gesa sama segera itu bedanya apa? Kalau segera itu udah jelas, bismillah, jelas kita segerakan. Kalau tergesa-gesa hanya sepintas lalu kita melihatnya, akhirnya kita buru-buru mengerjakannya. Nah, itu yang tidak boleh. Kemudian yang ketiga, uqubah atau hukuman Allah pada pokoknya ada dua, yaitu hukuman yang dilaksanakan dalam dunia ini dan ditangguhkan ke dalam akhirat kelak. Jadi kalau ada orang nggak taubat minta ampun pada Allah, itu ada kalanya dihukum di dunia ini sebagai DP-nya dan nanti di akhirat juga. Ada kalanya di dunia tidak tampak disiksanya, tapi nanti di akhirat dihajar habis-habisan. Tapi sebenarnya orang yang durhaka kepada Allah itu sudah diazab oleh Allah. Dalam bentuk apa? Kata para ulama, dicabutnya nikmat dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat berzikir dan beribadah kepada Allah kalau dicabut, itu adalah azab seseorang ketika berada di dunia ini. Semoga Allah anugrahi kita semua nikmat dalam berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Hukuman yang dilaksanakan di dalam dunia mungkin langsung, mungkin ditangguhkan beberapa hari, minggu, bulan atau tahun. Ya suka-suka Allah lah menangguhkannya. Hukuman atau siksaan yang ditangguhkan mungkin dimaksudkan untuk memberi tempo kepada yang bersangkutan untuk bertaubat. Apabila sudah tepat waktunya, baru hukuman itu dijatuhkan dan orang yang bersangkutan pun akan binasa kalau nggak taubat. Kalau taubat tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi dikatakan ditunda ya. Jadi gini, ini sering saya sampaikan ya. Kalau misalnya hari ini ada hal yang tidak nyaman yang terjadi pada kita, ada sesuatu yang tidak baik yang terjadi pada kita, itu ini tidak untuk mengoreksi orang lainnya, karena belum tentu itu juga ada, bisa jadi itu adalah ujian. Tapi dalam konteks untuk memuhasabah diri kita coba koreksi diri, jangan-jangan ini karena perbuatan kita di masa lalu. Karena kebaikan yang terjadi pada kita hari ini bisa jadi karena kebaikan kita 10 atau 20 tahun yang lalu yang baru Allah balas sekarang di dunia loh ya. Demikian juga keadaan yang tidak baik yang terjadi pada kita hari ini bisa jadi juga karena perbuatan dosa kita 10 atau 20 tahun yang lalu yang kita belum taubati. Makanya kalau kita maaf ya, misalnya kita udah muhasabah diri, perasaan saya sudah berusaha baik pada Allah juga pada sesama, tapi kok masih terjadi hal yang buruk, coba dimuhasabah agak ke belakang terus itu. Mungkin kita dulu pernah berbuat zalim pada orang tua kita misalnya. Saya masih ingat ada seorang dia pengusaha yang cukup terkenal ya, sekaligus seorang motivator. Itu pernah cerita di sebuah videonya. Beliau cerita, jadi suatu saat beliau, istrinya itu sakit. Yang sakitnya itu tidak ketemu apa penyakitnya. Beliau cerita karena sakitnya istrinya itu beliau hampir nguras tabungannya. Pokoknya tabungannya sudah hampir terkuras untuk demi kesembuhan istrinya ini. Apa yang terjadi kemudian? Ini menariknya ya. Si pengusaha ini berusaha untuk muhasabah diri. Di mana kira-kira kesalahan beliau terkait masa lalu beliau. Maka beliau hubungi yang pertama itu ibunya. Karena tidak ada dosa yang paling besar kecuali kepada kedua orang tua.
Maka kemudian anak ini cerita, "Bu, coba ceritakanlah kepada saya, barangkali ibu ada kejadian yang sangat menyakitkan hati ibu, terutama terkait dengan saya." Kata ibunya, "Saya tidak tahu," katanya. "Apa? Saya nggak merasa, nggak ada," kata ibunya. "Cuman kalau cerita saya punya," kata ibunya. "Apa itu?" Beliau cerita, saat itu ibunya itu punya uangnya disimpan di bawah bantal atau di bawah kasur lah kalau zaman dulu, senilai Rp125. Itu beberapa puluh tahun yang lalu ya, 40 tahun yang lalu kurang kali, atau 30 tahun yang lalu. Nah, pada saat itu saya sudah berjanji pada seorang kaya, karena saya punya hutang sama dia, mau bayar hari itu. Tapi ternyata ketika saya mau bayar, uang itu tidak ada. Ada yang nyuri. Saya malu, saking malunya sampai saya berkata yang buruk tentang siapapun yang mencuri uang saya. Disitulah si pengusaha tadi nangis sambil mengatakan, "Bu, tahu nggak ibu siapa yang mencuri uang itu?" "Siapa, nak?" katanya. "Saya, Bu." "Ya Allah, nak, kamu telah bikin malu mama saat itu, bla 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 bla." "Bu, sekarang istri saya sakit," kata dia. "Tolong doakan istri saya, maafkan saya, Bu." "Ya, iya, nak, sudah aku maafkan. Kamu udah aku maafkan, semoga istrimu sehat, bla 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 bla." Begitu terjadi permintaan maaf itu dan ibunya memaafkannya, dengan izin Allah penyakit si istri ketahuan dan akhirnya sembuh dengan izin Allah. Artinya gini, ini mungkin kisah ini apa ya, seperti sesuatu hal yang sederhana, tapi itu sangat merubah. Karena memang dalam Al-Quran terkait dengan kejadian buruk yang terjadi pada seseorang, dalam konteks peringatan dari Allah, itu yang Allah tuntut dua, taubat dan mengambil pelajaran. Surah At-Taubah ayat 126. "Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marrataini tsumma la yatubuna wa lahum yadzakarun." Apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya mereka itu diberi musibah oleh Allah itu setahun itu sekali atau dua kali? Kata Allah, "Tsumma la yatubuna," kok enggak tobat-tobat. "Wa lahum yadzakarun," dan tidak pula mengambil pelajaran. Maka tidak cukup hanya bertobat kalau ingin selesai dari masalah yang dihadapi itu, tapi juga harus mengambil pelajaran. Nah, minta maaf sama orang tuanya tadi, itu bagian dari mengambil pelajaran. Maka saya ulangi, bisa jadi kejadian yang tidak baik yang menimpa kita hari ini, naudzubillah min syarri dzalik, yaitu adalah karena perbuatan dosa kita di masa lalu yang belum kita taubati. Makanya di antara istighfarnya Nabi apa? "Ya Allah, ampunilah hamba untuk dosa hamba yang hamba kerjakan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, yang hamba ketahui, yang hamba maupun yang tidak hamba ketahui, tapi semuanya pasti yang kau ketahui." Yang semuanya itu kita mintakan pada Allah agar semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ampuni dan maafkan kita semua ya. Amin Allahumma amin insyaallah.